Selamat sore para hadirin saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah juga para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita juga mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdiri menyanyikan puji syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah kita semua bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah.
agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap keluarga yang juga merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus untuk mensyukuri segala anugerah Allah yang boleh kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Sembari pula kita memohon semoga berkat-Nya sungguh senantiasa Ia nyatakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan kita, agar semuanya tetap mampu kita jalani, kita laksanakan seturut dengan kehendak Dia yang menjadi tujuan kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita juga mempersembahkan Ekaristi Kudus dan permohonan-permohonan kita untuk memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan. Ibu Teresia Elsie Cahyadi yang telah dipanggil menghadap Tuhan tadi malam. Juga kita memohon rahmat keselamatan bagi saudara kita Gregorius Yuri Wirana, Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya, dan Henry Tioris. Semoga saudara-saudari kita ini atas dukungan dan bantuan doa-doa kita, mereka juga boleh mengalami sukacita dan kemuliaan Allah dalam kerajaan surga, sebagaimana yang telah mereka perjuangkan dalam hidup iman mereka selama hidup di dunia ini. Dan juga kita bersyukur bersama saudara-saudari kita yang boleh sungguh mengalami dalam kehidupan ini bahwa Allah senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Bersama saudari Maria, saudari Christine Go yang boleh mengalami bahwa dalam usaha imannya ia sungguh diberkati oleh Allah lewat doa novena 3 kali Salam Maria. Dan juga bagi saudara Ferdi Ojan yang juga mengalami kasih Allah lewat terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga kehidupan mereka dan keluarga serta segala rencana pekerjaan dan usaha-usaha mereka senantiasa di dalam tuntunan dan berkat Allah sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena itu agar layak pantas ungkapan syukur dan permohonan-permohonan kita ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan mohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki
agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Semoga lewat sabda-Mu kami sungguh mampu menghormati Engkau, dan ajarilah kami memahami nama-Mu yang sungguh Engkau nyatakan dalam kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menuntun kami untuk mengenal Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu bersama dengan hamba-hamba-Mu yang boleh merasakan dan mengalami belas kasih-Mu yang mereka mohonkan lewat doa novena 3 kali Salam Maria, khususnya bagi Saudari Christine Go yang boleh Engkau perkenankan mendekatkan diri kepada-Mu lewat permohonan-permohonannya untuk kebutuhan hidupnya. Semoga suami Sumitro Konguasa, anak-anak Belisia Iovela Konguasa, Betran Dirpin Konguasa, serta mertua Franz Wilbar senantiasa Engkau tuntun, Engkau lindungi di dalam kehidupan mereka, agar mereka sungguh mengalami bagaimana Engkau mengasihi kami dalam seluruh kehidupan kami, bahkan dalam kesulitan-kesulitan kehidupan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, agar mereka sungguh mampu menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Engkau kehendaki. Juga kami bersyukur bersama dengan Saudara Ferdi Ojan yang juga boleh mengalami sukacita karena kasih-Mu Engkau nyatakan baginya dalam segala permohonannya lewat novena 3 kali Salam Maria. Mohon kiranya Engkau senantiasa tetap menuntun dia di dalam seluruh hidup imannya bersama dengan anak-anak Anastasia Fitra Cornelia, Anggun Ananda Ferdinand. Semoga mereka sungguh semakin mengalami sukacita dalam kehidupan mereka, karena Engkau tuntun dengan penuh kasih dalam kehidupan mereka. Dan semoga segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan mereka boleh mereka jalani seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu ya Bapa bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ibu Teresia Else Cahyadi, semoga juga suaminya Awaludin Cahyadi bersama anak-anak sungguh senantiasa Engkau hiburkan, agar mereka dapat menjalani kehidupan ini meskipun di dalam suasana duka tetap berpasrah kepada kuasa-Mu. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, almarhum Gregorius Yuri Wirana. Engkau panggil menghadap hadirat-Mu pada tanggal 28 Juli 2020. Semoga istri yang ditinggalkan, Linda Iriani, senantiasa Engkau pula tuntun, Engkau kuatkan, Engkau hibur, sehingga dapat menjalani kehidupannya dalam kasih-Mu. Juga kami mohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara kami Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, istri dan anak-anaknya kiranya Engkau tuntun,
Engkau dampingi dalam kehidupan, agar mereka sungguh dapat semakin mengenal kasih-Mu dan terlebih mengenal tujuan akhir dari kehidupan kami ini, yakni hidup bersama-Mu dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk rahmat keselamatan Henry Theoris, dan semoga istri Adriana, anak-anak Nilda dan Aubert juga Engkau tuntun dengan penuh kasih, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu dan boleh mengalami sukacita hidup dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka yang telah Engkau panggil, kiranya Engkau bukakan pintu surga bagi mereka atas perjuangan hidup iman selama di dunia ini. Dan semoga Engkau hapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka sungguh layak dan pantas mengalami sukacita dan kemuliaan. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali, artinya entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Referen, Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Referen, Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Referen, Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan, yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi, maka kita diingatkan kembali bahwa soal penghakiman itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita sebagai orang-orang yang terus-menerus mencari kebenaran di dalam Tuhan. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena yang punya hak untuk menghakimi hanyalah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang benar. Karena itu, kalau kita tidak boleh saling menghakimi, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita belajar terus-menerus dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang salah yang kita lihat pada orang lain. Sebagai manusia, begitu gampang kita akan menghakimi orang yang kita anggap bersalah. Tetapi apakah kita sudah mengenal
apakah kita sudah tahu yang kita lihat yang salah itu adalah sungguh-sungguh salah, atau apakah kita tahu, apakah kita memahami apa alasannya kenapa tindakan atau perbuatan itu terjadi demikian. Dan karena itulah Paulus mengajak kita untuk sungguh-sungguh jangan menghakimi, dan yang akan menghakimi kita adalah Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, sesungguhnya hal yang sama yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka menuduh murid-murid Yesus itu tidak melakukan puasa karena mereka melihat murid-murid Yesus makan dan minum. Mereka tidak melihat bahwa murid-murid Yesus dan Yesus sendiri ada bersama-sama. Dan dalam jawaban Yesus sangat menjadi jelas bahwa dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kadang-kadang kita menghakimi orang, tapi kita tidak ingin tahu kenapa orang melakukan itu, kenapa itu terjadi. Dan karena itu Yesus juga menyampaikan suatu perumpamaan. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebenarnya kalau dalam realitas kehidupan kita, biasanya memang justru ketika ada kain yang lama sobek, maka orang akan mencari kain yang baru untuk ditambalkan pada kain yang lama itu. Lalu apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yesus dengan perumpamaan itu? Artinya, kadang-kadang kita ingin memperbaiki sesuatu yang kita anggap salah, tetapi justru semakin merusaknya. Saya masih ingat beberapa hari yang lalu ada seorang umat dari daerah menelpon dan mengatakan, "Pastor, ada sesuatu yang ingin saya minta pendapat dari pastor, bagaimana kira-kira menyampaikan kepada ada salah satu keluarga yang dilihatnya sudah dalam tanda petik mengarah pada kehancuran karena adanya penyelewengan. Lalu saya bertanya, memang kewajiban kita untuk menyampaikan, tetapi kita mesti tahu persis apakah betul kejadian yang kita lihat sama dengan artinya, sama dengan yang kita pahami dan yang sungguh-sungguh terjadi. Jangan sampai yang kita lihat adalah suatu akibat dari tindakan atau perbuatan dalam keluarga itu yang juga tidak benar. Penyampaiannya mesti, tetapi juga harus tahu apa dasar penyampaiannya dan mesti tahu persis apa sungguh kebenaran persoalannya, sehingga kita tidak salah menyampaikan sesuatu. Jangan sampai dengan menyampaikan hal dengan maksud untuk memperbaiki, tetapi justru merusak keluarga itu. Nah, itulah pentingnya kenapa Santo Paulus menyampaikan kepada kita dalam bacaan pertama tadi, jangan menghakimi. Menghakimi kalau kita itu tugas Tuhan, tetapi kita diajak untuk sungguh tahu persis apa persoalan dalam kehidupan yang kita hadapi, yang kita lihat pada sesama kita. Kalau kita anggap keliru, mungkin saja
bagi mata kita, perasaan kita itu keliru, tetapi yang terjadi sesungguhnya bagaimana orang itu mau menjalani kehidupannya untuk berusaha menjadi lebih benar. Nah, semoga sabda ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat untuk terus-menerus membenahi diri, khususnya kehidupan iman kita, dan menjadi semakin benar di hadapan Tuhan. Masing-masing tentu kita diberikan tanggung jawab untuk saling mendukung, saling membantu di dalam membangun kehidupan iman kita. Dan mari semoga dengan tuntunan sabda ini kita saling membantu, saling mendukung di dalam membangun kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan iman kita, sehingga kita semakin layak dan pantas di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan harapan kudus kita ini lewat persembahan Ekaristi, liturgi Ekaristi. Mazmur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, berkenanlah memberkati pertemuan kami di sini, dan buatlah kami bergembira berkat kedatangan dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga,
Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara-saudari kami, keluarga dan umat di paroki kami yang telah berpulang ke hadapan hadirat-Mu, Ibu Teresia Elsie Cahyadi, Bapak Gregorius Yuri Wirawan, Maria Yovela Krista Daniel, Henry Tioris, Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, dan segenap umat-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita mendoakan doa semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa. Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena engkau hadir di sini, aku memelukmu dan bersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas segala penyertaan dalam hidup kami. Lindungilah dan pelihara kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami.
Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah menganugerahkan kekuatan baru karena kami berhimpun menghadap Putra-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami berusaha mempersatukan dan merukunkan dunia menjadi masyarakat baru berdasarkan cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan penghormatan Sakramen Maha Kudus. Marilah kita menyanyikan 555. 555. Kau sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 Kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam Gusti kudus, ya Allahku. Pandanglah umat-Mu, segarkanlah dengan karunia-Mu. Kudus, 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 Kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam Gusti kudus. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati Putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita doakan doa permohonan kepada hati kudus Yesus. Buku biru, buku hijau halaman 10.
Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, demi cinta hatimu, Engkau telah mengorbankan dirimu di salib untuk keselamatan dunia. Engkau membaharui kurban cintamu ini setiap hari di atas altar kami. Demi tindakan cintamu, ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi gerejamu. Peliharalah dan sucikanlah sekalian orang yang menjadi anggota gerejamu di dalam cinta hatimu dan di dalam sabda kebenaranmu. Berkatilah Bapa suci, uskup kami serta imam-imam kami. Berikanlah mereka kekuatan untuk membawa cintamu kepada semua orang dan dengan kata dan tindakan mewartakan amanat belas kasihan-Mu. Jiwailah kiranya mereka dengan roh cintamu dan semangatilah mereka untuk mengusahakan segala-galanya demi kemuliaan-Mu serta keselamatan seluruh umat-Mu. Kasihanilah kiranya segala sahabat, kenalan, sanak keluarga dan kami sendiri. Arahkanlah hati kami kepada Bapa seperti hati-Mu sendiri, dan buatlah kami siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Ajarkanlah kami kebaikan, kelembutan hati, serta kesabaran. Berilah kami kekuatan untuk menyabarkan orang lain dan rela memaafkan, seperti Engkau sendiri mengampuni kami. Semoga damai-Mu memerintah di dalam hati kami, karena justru untuk itulah kami telah dipanggil. Segala sesuatu yang kami kerjakan, hendak kami persembahkan demi kemuliaan dan syukur kami kepadamu. Amin. Kita lanjutkan dengan penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Juru Selamat yang kudus, Engkau cinta kepada kami dengan cinta yang amat besar. Maka kami datang kepadamu pula untuk membarui penyerahan seisi rumah kami kepada Hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati ilahi Yesus, pada penghabisan hari ini, kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepadamu dan syukur kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa bukan dengan percuma saja kami telah menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang maha murah, Engkaulah Raja kami. Kami minta demi kasih Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin bertambah mendalami lubuk cinta-Mu. Dengan demikian kami berani menyerang musuh kerajaan-Mu. Kami akan bersetia kepada pengabdian-Mu, baik dalam rumah kami maupun di luar. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah segala keluarga sedunia ke bawah kekuasaan-Mu yang manis. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat akan didengar satu pekik saja di seluruh bumi ini, yaitu kemuliaan kepada Hati ilahi yang telah membawa keselamatan kepada kita. Kepadanya lah hormat dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Kita nyanyikan Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fide supplementum sensum defectui genito
spiritoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedensi ab utroque, comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi Yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsaramu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu demikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Amin. Puji syukur 205. 205 puji syukur. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin.
puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia.